banyak juga kan sebenarnya dari agensi yang udah well known, akhirnya karena mereka tidak adaptasi dengan audiens, ya mereka ya nice try aja pada akhirnya gitu. Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Balik lagi di sebuah acara yang viral sejagat raya. Sejagat raya. Apa namanya? Kayak viewsnya udah banyak aja. Lumayan ada 200 tiap episode, lumayan kan? Udah 300-an sekarang. 300, mantap. Ya, acara namanya unboxing. Tepuk tangan dong. Hari ini kita kedatangan siapa nih, Mas? Ini kayaknya susah di unboxing ya. Susah. Susah ya. Karena gede banget. Iya. Tapi beliau ini Harus packing kayu ya. Wah, iya deh. Emang kalau nggak dipakai packing kayu pecah berarti ya? Fragile. Iya. Packingnya fragile. Coba lihat jarinya. Ini berarti mantan nih. Oh, mantap. Mantan. Ini Mantan apa ya? napi. Tapi kenalan dulu dong kita. Mas Farhan nih ya. Mas, selamat datang. Halo. Ini kita kayak beneran baru pertama kali ini- ketemu ya. Kayak lama nggak ketemu kan? BTW ini silau ya? Kenapa tuh? Pakai topi? Tapi lu setelah merasa sedih gak sih, Mas? Sedih apa bahagia? Kenapa? Nggak Keluar tahu, gue dari- pengen tahu aja lu saat ini sedih apa bahagia, Oh. apa gimana, biasa aja gitu. Di tempat yang baru? Biasa aja sih. Biasa aja. Nggak, tapi dengan lihat kantor sekarang sedih apa bahagia? Ini pertanyaan pertamanya langsung Langsung berat ya? iya, langsung berat ya. Wah, gua nggak paham lagi. Nggak paham lagi. Udah Gua mulai gitu. gua nggak paham. Jawabannya. Iya. Langsung kita ke arah yang Bener mendaging banget aja ya. berarti. Ya, yang pasti gue masih happy banyak yang japriin gue buat ngajakin ngobrol. Oke. Masih kangen sama lu sih, Han. Iya. Iya. Soalnya Jadi- aku dulu juga kalau ada masalah teknis yang itu pasti ya diskusinya sama lu. Aku ingat banget yang lu masih di jalan terus lu berhenti cuma nerima nelpon dari aku doang. Terus Iya. diskusi di mana sih waktu itu, cuy? Lu kayak entah berhenti di warung atau di mana terus. Iya, gue pokoknya lagi di jalan terus ditanyain masalah, Han ini tagging atau codingan gimana ya baiknya? Mas, aku lagi di jalan, lagi pula Aku nggak dirimu ngerti waktu yang itu, sorry. dirimu yang developer nih. Ya kan aku mesti ngerti kan, ini Iya. ditaruh di mana kan waktu itu kan. Betul. Tapi kok gue agak bingung ya kan? Kenapa? Kan lu yang ngoding, Mas ya? Heeh. Kan dia, kok nanya ke dia nanya. Karena SEO itu biasanya Oh, waktu itu aku juga masih belajar soalnya. Oke. Misalnya meta Iya. itu ditaruhnya di mana. Betul. Terus waktu itu kalau nggak salah diskusinya yang masalah judul itu loh yang bahasa Inggris. Iya. Dua bahasa. Ya. Itu formatnya kayak gimana. Dia lagi di jalan sih. oh gitu. Iya. Aku nggak ngerti. Ditanyain masalah lagi multi diangkat language. lagi. Disuruh jawab terkait multi language. Heeh. Ini baiknya gimana, terus buat ke capture keywordnya gimana. Nah, itu waktu itu kan. Iya. Itu gimana gitu ya. Karena aku masih ngawang-ngawang kan waktu itu. Hmm. Ini kalau dua bahasa meta yang Indonesia gimana, Iya. Inggris gimana gitu kan. Iya. Ya karena emang tricky juga ya Nan sama Mas Chan. Waktu dulu itu meskipun posisiku sebagai ads gitu ya, sebagai SEO juga. Ya kalau misalnya SEO kan pasti ada technical on page sama off page. Jadi harus paham juga terkait technicalnya gitu. Biar dari teman-teman developer tuh bisa langsung jalanin sesuai rekomendasi. Takutnya kan salah masang, nggak Iya. jalan SEO-nya kan. Ya benar. Terus rekomendasi dariku kan terkadang ngasih apa ya? Baiknya oke, Mas Chan nih kayaknya si meta desk dan juga meta title-nya baiknya gini deh. Terus code yang 500 tolong diperbaiki Oh dan iya, lain-lain. iya, waktu itu ya. Terus narik dari page speed insight apa aja sih yang bagus buat technicalnya, usability-nya gimana, itu yang banyak ngobrol sih sama Mas Chandra waktu Lagi itu. di jalan. maksudku sebenarnya waktu itu juga nggak saat itu juga. Tapi berhenti, lu lagi di jalan berhenti terus melipir, terus
teleponan. Iya, Farhan.GPT waktu itu ya. Belum ada waktu itu. Belum ada bener. Pokoknya kalau mau nanya, kan gimana nih? Kayak struktur apa namanya? Iya, scam. Skema struktur apa namanya itu? Sitemap. Sitemap itu juga Iya. ke dia tuh. Jadi ngerti itu. Iya. Ya itu salah satu aspek yang bukan dipaksa ya, tapi jadi checklist buat orang digital marketing harus ngerti juga sih gitu. Itu berarti partnya digital marketing juga sebenarnya. Part digital marketing. SEO itu ya. SEO. Jadi bukan hanya kita request ya udah gimana developer deh bagusnya gimana. Nah, kadang kan developer ya udah gitu. Agak dekat. Hah? Agak dekat. Ngerti estetikanya, tapi kadang yang dari segi bisnis atau SEO atau bahkan AEO sekarang gitu ya. Itu. Belum terlalu paham gitu. Jadi tugas dari kita juga gitu as a digital marketer nge-export hasil dari Ahrefs dan lain-lain. Ini bagusnya kayak gini loh rekomendasinya kayak gitu. Karena kan ya itu baru juga kan. Betul. Mungkin kayak SEO developer tuh mungkin nggak aware gitu kan. Misalnya ini buat apa sih gitu kan. Iya. Yang penting dia bikin data, keluarin terus ditaruh di mana itu ya. Kalau waktu itu concernku sih itu, aku mesti naruh di mana sih biar jalan gitu. Misalnya kalau di apa itu buat ngetesnya namanya? SEMrush gitu. Iya, SEMrush sama SEO Timer biasanya kita. Gitu kan. Kita Kita udah flashback banget nih. Iya. Pokoknya kalau apa-apa sama dia lah dulu. Iya. Mau tanya siapa lagi? Iya. Sama dulu sering ngejembatani dari kreatif sih Mas Chan sama Adnan. Karena kan biasa dari estetika desain itu ya udah looks-nya bagus gitu ya. Tapi terkadang nggak dipikirin juga, oh ternyata harus naruh keywords ya. Oh ternyata teksnya itu tuh harus tetap ada gitu, baik itu dari H1 sampai H6 misalnya. Nah hal tersebut yang kadang nggak terjembatani dengan baik gitu. Nah fungsi gua waktu itu untuk ngasih jembatan gimana sih dari desain sama keyword placementnya kalau misalnya SEO project itu baiknya ada di mana aja, terus biar nggak spamming atau stuffing gimana gitu. Itu kayak misalnya satu halaman yang pengen di-optimize gitu. Berarti lo dulu ngasih ini ya, ngasih rekomendasi, oh ini mesti judulnya kayak gini, terus keyword-keywordnya. Kalau keyword tuh masih relevan gak sih sekarang? Keyword pasti, karena kan semuanya based on keyword ya, mau search engine, mau apalagi AI ya, rada nyebrang kalau misalnya AI kan sekarang mayoritas itu topic based gitu. Topic based. Jadi memang dari content structure-nya juga udah harus di research juga di awal gitu. Jadi bukan hanya ini keyword utama apa aja ya gitu yang pengen kita kejar, tapi si content structure-nya apa aja sih yang nantinya 5W1H-nya bisa kita kejar dari ChatGPT dan lain-lain gitu. Atau AI overview gitu di Gemini. Itu biar kita bisa dapat 5W1H-nya by research juga gitu. Kita harus ngerti target audience, nanti konten yang akan kita tanam gimana, dan juga apakah itu ada di homepage dan juga page-page utama lainnya gimana, itu harus tetap ada gitu. Ngaruh ya itu ya? Harus tetap. Kalau enggak ya Iya, ketemu itu. iya. sama nggak ada trafficnya juga nanti. Ya nggak Nan? Gitu dan dia bingung deh. Iya. Karena gitu ya pasti ya developer pasti gitu. Iya. Ya kan aku sendiri juga sebenarnya gitu di sini. Maksudnya waktu itu makanya ya ngobrolnya sama Untung dia. untung ada Mas Farhan ya. Iya, untung ada Mas Farhan. Iya. Iya, zaman dulu ya bisa. Terus pas dia balik lagi ada Tapi ada cuma- teman curhat juga. Cuma sementara Ya dia balik lagi. Iya ya. Waktu itu cuman 7 bulan ya 7 bulan ya. balik jadi. Kurang 2 bulan tuh lahir tuh. Iya, brojol gitu. Ya 7 bulan waktu itu jadi agency lagi. Tapi ya banyak sih waktu itu yang aku pelajari juga, maksudnya dari yang apa nebak-nebak gitu kan ya, ini mesti gimana bentuknya, mesti gimana naruhnya gitu kan, kalau ketemu langsung sama yang ngerti kan. Suhunya ya. Berarti pas dia balik lagi tuh Mas, kesempatan lu buat nanya-nanya terus berarti itu. Oh iya dong. Tiap hari langsung. Pakai aja terus. Nah, itu Gue jadi itu serem makanya ya. dia sampai kesempatannya pokoknya di
Nyari pakai ilmu, semaksimal nyari mungkin. ilmu Iya. ya, bener gak? Sampai Mumpung nggak masih tahu kalau ada pas nih, dia gitu. lagi di jalan. Iya. Iya, karena ingat terakhir tuh kita ngobrolin mau bikin AMP kan untuk beberapa Oh iya tuh. website gitu. Oke. Tuh Iya, waktu itu kan masih trennya AMP untuk di SEO. Sekarang kan mungkin ngejarnya Accelerated. iya AIO sekarang. AMP tuh sekarang masih ini gak sih? Sekarang ya based on AIO aja. Sekarang yang dikejar kalau misalnya dulu kan kita ngejarnya rank 0 ya. Apa itu? Rank 0 tuh di atas page 1. Jadi memang summarize dari Paling artikel depan yang ya? kita punya itu udah ada summarize-nya. Tapi kan sekarang udah based on AI. Nah, itu gimana adaptif terkait si language-nya dari AI itu sendiri sih. Iya. Karena kalau AMP, Audience AMP atau enggak? Audience AMP. AMP. AMP tuh udah rules-nya susah. Iya, terus harus di-testing terus, disamain karakter. Itu nulis HTML jadi itu mesti di-define misalnya image gitu. Ukurannya mesti bener tuh. Ditulis di atributnya, width-nya sekian, height-nya sekian. Nanti dimarahin tuh kalau nggak bener. Ini berpotensi apa itu layout shifting. Iya, Ini banyak lah AMP itu. Cuma kalau sebenarnya AMP itu kan tujuannya untuk performance kan, kecepatan iya, load kan. Iya. Cuma nggak perlu AMP pun sekarang udah cepet gitu masalahnya kan. iya. Yang penting FCP-nya emang Apalagi tuh. yang Apalagi tuh. CP. si FCP. yang si First Tingkatannya content. apa? first Oh, iya. content painful-nya Iya. di page Iya. insight-nya di monitor terus gitu. Itu sih. Apalagi dari teman-teman front end kan? Iya itu Gitu. di front end masalahnya. Kalau di back end lo kan ngetes API kenceng atau enggak, server kenceng atau enggak di mana? Pakai Balik lagi Mas. Jadi Oke. gimana digital marketing gimana dari ada dong, Oh, ada. dong. ada debuggingnya. Pasti Ada ada debugging. Karena aku masih inget debugging. kemarin kita debatnya. Iya. Kalau ngomong ini bisa Ada. pakai ada alat Ya gitu, tools-toolsnya maksudnya gitu. Jadi kalau apa ke AMP terus performance, kalau di front end kan ada toolsnya tuh di depan. Iya. Biasa kita monitor first content sama large content painful-nya. Gitu. Sekarang aku pakainya itu sih, udah nggak pakai PageSpeed lagi. Pakai PageSpeed itu kan mungkin bahasanya lebih bahasa yang gampang, mudah diakses, gampang dipakai sama tester atau atau klien gitu. Iya. Aku pakainya itu web page test namanya. Bedanya apa tuh? Itu lebih detail, lebih ke buat diakses sama developer. Oke. Lebih banyak lah rekomendasinya. Oh, bukan template kayak si PageSpeed Insight. Ah, Kalau misalnya dia kan biasa ngeluarin FCP, LLP, Nah, Next itu kan Gen kayak Image. masih yang ini apa ya buat developer tuh kayak Iya. masih yang mesti dipelajari lagi itu. Kalau yang si web page test tuh Iya. sampai dalam. Sama compress image, rekomendasinya kan itu aja ya. Jadi, Tapi emang kalau misalnya SEO, dia utama sebenarnya di front end itu ya terkait senyaman apa sih websitenya gitu. Karena memang kalau misalnya di digital marketing gitu ya, dari si Google-nya sendiri atau search engine secara umumnya, pasti mereka itu ngedeteksi sebetulnya kualitas dari website yang sudah dibuat itu gimana. Gitu. Kalau misalnya front end kayak gitu, makanya sebenarnya kalau misalnya di SEO Optimer dan lain-lain ada terkait usability dan juga user experience-nya in details itu bagaimana gitu. Karena untuk nge-record website score ya dari usernya itu sendiri. Hampir semua di digital marketing gitu ya, bukan hanya di SEO ya, yang dikedepankan adalah si usernya itu sendiri gitu. Iya, Bukan bagus-bagusan dari kita karena bikin mereka gitu. ya targetnya kan. Iya. Kalau merekanya kabur ya kita mau jualan kemana gitu. Betul, dan juga dari search engine-nya pun kan mereka pinginnya ya ngasih yang terbaik buat si end usernya gitu. Makanya user experience itu jadi something yang memang dikedepankan sama mereka sih. Kalau enggak ya kabur beneran. Betul. Bounce rate misalnya. Iya, sekarang jadi engagement rate kalau misalnya di nah itu tuh. GA4. Jadi engagement rate. Iya. Aku lupa sih itu, tapi kayaknya waktu itu enggak melulu soal load time ya kalau engagement tuh. Ada konversi pengaruh ya. Sama aja sebenarnya, tapi kalau misalnya dari bounce rate itu kan orang yang keluar. Kalau misalnya engagement rate seberapa banyak orang yang stay. Oh. Itu beda perspektifnya di situ aja.
Oke. Terus ini misalnya kadang-kadang itu kan ada project campaign tuh. Dimana di satu campaign itu kan ya pasti channelnya macam-macam gitu kan. Salah satunya web gitu. Kayak misalnya ini produk baru gitu. Itu kalau misalnya produk baru kemarin tuh gimana ya case-nya ya? Jadi perlu ini mau bikin web atau enggak gitu. Karena dia produk baru terus kemudian ya si kliennya juga mungkin kalau misalnya dia mau ngejalanin campaign kan pasti ya spendingnya kan macam-macam tuh ke beberapa channel. Apalagi ke web kan juga nggak tahu mahal atau enggak gitu kan ya kadang-kadang. Nah itu penting nggak sebenarnya tetap mesti ada website gitu ya? Ada website atau enggak? Penting ya, seharusnya penting karena kalau misalnya dari digital marketing kan sebenarnya brand presence di semua digital asset harusnya ada. Dan juga tempat paling banyak untuk bercerita itu harus paham juga bahwa semuanya ya website gitu. Kita bisa bercerita secara Video gitu, full. channel gitu tetap. Iya, tetap, tapi kan itu sebagai seeding. Nantinya masuknya rumahnya itu adalah si website gitu. Karena Sama nih kayak yang kemarin. Iya. Sama sejalan berarti. Sejalan dong. Sejalan berarti. Sama siapa tuh? Yang kemarin dari Lutfi. Digital strategis. Digital strategis ya. Iya, karena harus ada rumahnya. Dan kembali lagi kalau misalnya dari paid ads dan lain-lain, at least memang sudah ada landing page juga gitu atau microsite. Karena dari best practice-nya pun gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi dibilang produk baru gitu. Produk baru itu sendiri kan kalau misalnya orang belum tahu tapi cuman dijejelin terkait konten-kontennya rada susah gitu. Ada orang yang cuman bisa satu pet misalnya kalau misalnya di produk-produk yang udah terkenal. Misalnya kita ngobrolin brand-brand yang udah ternama, ya udah dari konten langsung aja mereka jualan klik to WA gitu. Klik to WA misalnya ke WA bisnis misalnya. Nah, tapi kan ada juga case di mana ya mereka itu belum relate sama si produknya dengan brandnya gitu. Yang mana pasti butuh perantara si website ataupun landing page itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya dari digital ads baik itu paid maupun organik, biasanya yang lewat website atau landing page itu memiliki conversion rate yang lebih tinggi di website. Iya, jadi leads yang dihasilkan itu lebih tinggi. Karena apa? Secara user journey orang itu sudah mempelajari terlebih dahulu landing page kita atau microsite kita, baru dia action untuk inquiry, klik button WA dan lain-lain atau form submit gitu. Beda kalau misalnya dia lihat iklan langsung ke WA misalnya WA bisnis, margin errornya masih tinggi gitu. Jadi orang salah ngeklik, orang iseng atau sebenarnya orang yang pingin tahu doang itu biasanya masuk ke dalam data itu juga. Jadi ketika di filter leads manajemennya gitu, not qualified leads gitu. Memang dari segi kuantitas kalau misalnya direct ke WA biasanya itu lebih banyak. Dan juga dari harga kalau misalnya bicara sosial media ads ataupun SEM itu kalau misalnya yang direct ke WA itu lebih murah gitu. Berbeda dengan yang sudah dilakukan filter melalui landing page maupun ke microsite atau website utama lah gitu. Berarti dia ngenyontek jawabannya mas. Gak nyontek jawaban yang dia udah ada AI-nya sendiri di sini. Nah, dulu diskusi pasti sama dia gimana sih? Iya. Ready terus 24 jam. Mau ganti gak kelasnya tadi kemasukan lalat? Masukkan ini. Boleh ganti dulu. Boleh. Makasih. Oh itu lalernya tuh. Mabok lalernya mabok. Minum dulu dah, gue juga dah. Ape, ngomong terus. Dia yang minum siapa? Yang mabok siapa? Oke, gue mau nanya. Mau nanya apa? Gue kan dari tadi diem terus kan ya. Gue mau nanya dah. Apa yang nanya? Kalau misalkan dulu nih ngelihat di tahun 2025 ini sebenarnya si digital marketing itu ngarah kemana sih itu? Sorry. Gue agak ketawa ya.
Jadi Mas dulu pas Oh, penerawangan waktu itu Oke. di tahun ini tuh sebenarnya akan seperti apa gitu. Lu bisa Gimana apa Atau lo apa yang lo pikirin di waktu Anjing, itu Pak. dan kejadian Kopi sekarang doang. tuh inline nggak? minum kopi doang padahal. Inline apa enggak sebenarnya? Atau benar nggak nih? Aku mikirnya kejadian nggak nih gitu. Jadi soalnya kalau bener kejadian berarti cenayang berarti jago dia. Eh, Cocok nih. Sebenarnya cuman satu sih waktu itu. Nah, kan? lagi ngobrol sama orang Meta waktu itu, kalau nggak salah pas lagi ngobrolin salah satu project, dia ngasilin data gitu bahwa attention span orang itu semakin mundur sekarang dengan era sosial media. Attention ke? Jadi attention ke konten itu semakin pendek gitu. Jadi Attention ke sosial media. dulu tuh dia nampilin data bahwa dari Nielsen itu ngasih tahu kalau misalnya fokus orang ketika zaman TVC, iklan di TV itu tuh banyak advertiser yang naruh message utama mereka di akhir. Karena fokus mereka akan mau nungguin ya. Iya, karena mereka mau nungguin. Dan nggak mau nungguin. Iya. Dan sekarang di era digital itu attention span-nya semakin sedikit dan juga message dari advertiser itu semakin pendek gitu. Bahkan sekarang ya kebukti attention span orang terkait sebuah konten itu cuma ada di 5 detik, bahkan di 3 detik awal gitu. Waduh. Itu ya Itu udah era swipe, TikTok swipe juga Oh gitu. iya bener ya. Swipe ke kanan apa ke kiri sih? Beda aplikasi yang itu. Cuma itu, Beda iya. aplikasi yang itu Cocok ya. apa enggak gitu. Biasanya kiri Match terus atau gua enggak soalnya gitu nih. kan. Iya. Sama interestnya. Iya betul. Sama ada limit nggak biasanya? Limit. Kan pakai yang ini Premium. dong, premium dong. Ini apa ya ini? Begitu ya. Jadi apa berarti konten yang kita buat tuh berarti sekarang ya pendekatannya beda mesti ya strateginya ya. Iya, karena konten yang disajikan udah banyak Ah itu gitu. Dan pilihannya juga terlalu banyak. TikTok sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang bukan sosial media tapi content sharing platform, karena base-nya itu bukan following dan juga followers tapi dari segi konten yang di-share karena kan FYP. Happy betul. Jadi kadang kita muncul konten-konten yang nggak kita follow ya based on algoritma mereka ya konten Muncul tersebut aja muncul gitu aja ya, gitu. betul. Jadi bagus-bagusan konten. Nah, ya semakin banyak konten yang dikonsumsi, orang-orang jadi semakin banyak pilihan gitu. Bahkan kalau misalnya di Instagram kita masih bisa menggunakan time stopping rules gitu. Jadi kita gimana caranya ngeberhentiin jempol seseorang ketika ngelihat konten kita gitu. Caranya? Iya, kalau misalnya dulu kita ingat mungkin Instagram itu 1:1 square Ah, gitu. Sekarang 45 ya. Sekarang 45 dengan alasan apa? Ya 45 itu sendiri ketika gua ngobrol dengan pihak mereka, ya 45 itu potensi orang untuk melihat konten sebelum dan juga sesudah itu semakin kecil. Jadi layar terkait si Instagramnya itu sendiri akan full terkait konten kita. Itu rasio paling aman berarti ya. Rasio paling aman. Jadi orang itu nggak punya tendensi untuk melihat konten sebelumnya yang menurut mereka menarik atau nggak buru-buru switch konten ke konten setelahnya. Iya. Tapi kalau di Instagram Explore itu kan langsung gridnya kelihatan semua. Cuma iya, emang kepotong sih. Emang kepotong. Nah, makanya si Home itu kayaknya 2024 atau 2023 pada langsung switch ke 4:5 waktu itu. Udah bukan 1:1 lagi. Mereka biar bisa compete. Itu gimana ya dia yang mikirnya ya? Maksudnya memang tujuannya untuk itu ya. Tapi kalau mau di swipe ya swipe aja kan sebenarnya. Iya, Karena itu swipe kan aja. ya scroll itu kan memang default gesture orang gitu kan sekarang, apalagi di mobile device. Iya, karena memang kita nggak bisa ngatur secara 100% dari Iya, si iya audiens ya, Iya, gitu. Tapi ya kita bisa meminimalisir potensi mereka untuk switching, gitu. Jadi apalagi kalau misalnya di Indonesia kan mungkin di dunia agency sering nyebutnya kita tuh natural born clickers. Jadi Natural iya, jadi kita tuh jempol kita tuh semurah itu buat follow, semurah itu buat klik. Beda sama orang di luar share gitu. gitu kan. Iya. Yang bikin rame itu. Ya, jadi Bikin kalau misalnya berantem. kalau misalnya kalau misalnya di luar mungkin mereka tuh terkait like ataupun nge-share sesuatu tuh lebih Hati-hati. hati-hati gitu.
karena mereka ngejaga algoritma mereka itu agar nggak Nggak tercemar ya. nggak nyampur gitu. Tapi kalau misalnya di sini ya Iya, mereka makanya mayoritas klik aja. emang apa ya, tujuan mereka kali asal follow, asal Di posting sini, biar iya. viral gitu gak sih? Di sini Apa gimana? Ya Kalau di Indonesia, ya kayak gitu ya. mereka makanya semudah itu buat ngeklik sesuatu. That's why sebenarnya kenapa sekarang engagement sama clicks itu bukan sesuatu yang menjadi matriks penting ketika kita ngomongin paid ads gitu. Paid ads. Dari metanya pun nggak menyarankan untuk kita belinya post engagement ataupun kita beli clicks gitu. Gimana tuh? Karena kan kalau misalnya kita beli di paid ads gitu ya, kita biasanya ada setting objektif dan juga kita rencana untuk belinya by apa. Nah, kalau misalnya 2018, 2017 itu beli engagement itu sesuatu yang biasa aja lah gitu untuk dilakukan. Kita per engagementnya jualan berapa di agency dan juga per kliknya jualan berapa gitu. Tapi sebenarnya sembari jalan dari metanya tuh nggak merekomendasikan, karena terlebih di Indonesia si post engagement dan juga clicks itu bukan sesuatu yang menghasilkan terkait bisnis konversi gitu. Makanya sekarang lebih banyak untuk digital marketing yang performance based. Itu ngukurnya gimana tuh kalau performance based? Performance based ya, let's say kalau misalnya TikTok aja sekarang udah mainin GMV Max. Jadi gimana si katalog salesnya itu udah dijual gitu. Jadi nanti rasionya adalah return on investment atau ROAS, return on ad spend. Dari uang yang kita spending, misalnya kita spending 1 juta untuk ads tuh. Untuk ads, baliknya berapa sih kira-kira dari produk yang kejual gitu. Itu yang menjadi subjek utama untuk dilakukan. Terus juga di meta, cost per leads dan juga cost per conversionnya berapa banyak sih, dan juga kita perlu uang berapa untuk menghasilkan sebuah konversi gitu untuk penjualan. Nah itu yang jadi something yang matters bagi itu orang. Berarti lebih, maksudnya itu membuat sebenarnya lebih terukur kan ya? Iya, terukur gitu. Karena ya kita spending buat iklan yang kan nggak murah juga kan sebenarnya iklan. Iya, itu kalau ternyata nggak balik gimana? Iya gitu. Karena memang deadlocknya adalah yang terjadi mungkin dari segi brand ataupun agency kan kadang ya udah kita ngasilin traffic, tapi kadang traffic yang dihasilkan itu nggak klik dengan rame bisnis doang objektif tapi gitu. Nggak ada yang beli. Iya. Ya kembali lagi gitu, memang secara branding baik itu dari perusahaan ataupun dari agensi, ya ini mau virality score atau emang mau jualan gitu. Oh iya. Mau bikin brandnya terkenal apa mau bikin brandnya laku. Iya. Gitu. Oke. Tapi branding ya tetap perlu kan sebenarnya? Ya branding pasti perlu, karena apa ya, nantinya yang ngedukung secara jangka panjang ya branding. Yang nurunin yang ninggiin persentase untuk konversi ya branding nantinya. Dulu tetap apa sih namanya? Funnelnya mesti dari situ dulu kan? Iya. Sok-sokan tahu funnel. Iya. Tapi mesti lewat itu kan? Maksudnya apa itu kalau yang corong yang layar paling banyak atas, lah, ada AIDA atas, yang paling atas dari awareness dulu dan lain-lain biasa yang ditawarin. Mesti dilakukan. Setiap top, middle, bottom itu funnel. Mesti, tapi sekarang sudah bisa berjalan paralel. Oh iya? Gitu. Ketika Maksudnya awareness gimana nanti, kan kalau corong kan tetap mesti dari atas dulu. ketika kita awareness terkadang kita udah bisa melakukan interaksi juga gitu. Interestnya udah bisa kita ukur. Gitu. Jadi ketika switching masing-masing funnel ya lebih cepat. Begitu. Iya. Karena kan kalau misalnya zaman dulu masing-masing funnel lama ya. Terus kadang kita dari agensi ya udah Mas kita ke klien misalnya. Ya udah Mas kita awareness tapi 6 bulan dulu gitu. Oh berarti kita nggak jualan ya dari klien itu. gitu. Kan kadang ada pertanyaan kayak gitu. Iya sih ya. Oh berarti kita nggak jualan. Iya bukan begitu sebetulnya, tapi kita menghasilkan dari result yang lain. Apalagi itu brand baru gitu misalnya. Betul. Nah, gimana caranya ya? Awareness-nya itu kan kembali lagi memang mau jangka panjang atau dengan menggunakan effort yang bertahap atau memang mau main cepat. Main cepat ini kan pasti ada spending ataupun
harus ada investment yang dilakukan. Iya. Berarti mereka secara branding di awal harus jor-joran untuk investasi di paid ads dan juga lain-lain gitu. Kalau misalnya ngandelin organik aja 6 bulan, Waduh. ya itu lumayan effort Ya, gitu. organik siapa yang mau dengan sukarela? Iya, untuk mengerjakannya. Harus banyak minum ya biar ngomong terus berarti ya. Oh salah deh Ngopi kayaknya dulu. minumnya. Habis Salah minumnya. minum nih gua. Tadi udah bahas pet ads belum sih? Udah barusan. Udah ya? Terus ini nih. Ini kayaknya lo nyambung kali. Gimana? Ada tips nggak? Hmm. Nah, buat misalnya nih, ada satu brand, ya dulu brand ini mungkin terkenal lah gitu kan. Terus sekarang tuh kan banyak tuh brand ini banyak saingan lah intinya, yang baru-baru, yang mempunyai pendekatan baru. Nah, sementara si brand yang lama ini kan sebenarnya tetap butuh makan lah istilahnya, butuh dapat klien, butuh dapat Oh, ini jasa servis perikanan nih biasanya. langsung ditembak lagi bridgingnya. Servisnya banyak, servisnya. Oh iya. Servisnya Nah banyak. itu gimana tuh? Ini untuk apa ya? Untuk brand yang sebenarnya dia melakukan branding harusnya untuk klien, tapi seharusnya buat diri sendiri, dia sendiri gimana tuh? Yang utama sih sebenarnya kalau misalnya di dunia marketing gitu ya, bukan digital doang, tapi adalah adaptif gitu ya. Adaptif terkait apa yang sekarang audiens makan dari segi media konsumsinya, ataupun dari audience behavior, mereka sukanya seperti ini dari segi komunikasi. Berarti itu apa? Mesti consumer Adaptive research. Iya, consumer research, dan juga tahu sebenarnya turunan, karena kan kalau misalnya marketing objektif ataupun digital marketing objektif itu turunan dari bisnis objektif gitu ya. Dari bisnis objektif yang di awal itu kalau misalnya diturunin jadi marketing dan juga digital marketing objektif, itu brand positioning yang mau dihajar seperti apa sih gitu. Iya. Dan tetap kita nggak bisa nutup mata juga gitu. Terkadang kan ada beberapa brand kalau misalnya di elektronik dan lain-lain gitu ya, mungkin zaman dulu ada brand yang beri-berian itu gitu ya, merasa superior terkait positioningnya mereka, dan mereka tidak adaptif terkait customer dan lain-lain gitu ya. Diajar sama iPhone. Iya, diajar, dan juga ada Android dan lain-lain, dan itu yang membuat pada akhirnya dia nggak bisa relate dengan market saat itu. Iya, langsung ya itu sebenarnya contoh nyata sih sebenarnya. Iya. Sebuah brand yang ngerasa dia udah terlalu kuat, karena memang waktu itu ya memang nggak bisa dipungkiri semuanya Pakai aku enggak sih. Itu begitu ada pesaing satu muncul, pemain baru yang langsung ini ya langsung mati seketika gitu kan. Berarti kan ya di bisnis misalnya spesifik agensi bisa terjadi juga kan sebenarnya. Bisa banget ya. Banyak juga kan sebenarnya dari agensi yang udah well known, akhirnya karena mereka tidak adaptasi dengan audience, Iya. ya mereka ya nice try aja pada akhirnya gitu. Betul. Nah sebenarnya harusnya ya memang ngerti audiens tuh sekarang pinginnya seperti apa, service yang dibutuhkan sama mereka seperti apa, catch up dengan apa yang mereka butuhkan, ya sebagaimana penyedia jasa gitu, jasa yang mereka lagi butuhkan apa ya deserve gitu, kita lakukan dari sisi Ya, karena agensi yang mereka yang terbaik makan gitu. gitu kan. Betul gitu. Dan aku nemu kemarin lihat satu apa ya kayak webinar gitulah. Agak serius jadinya ya. Gimana? Itu tuh kayaknya nggak bisa semata-mata nyalahin kondisi ekonomi kalau sekarang. Kalau misalnya satu brand Oh iya, satu berarti itu tuh nyalahin si kondisi ini ya. nggak bisa. Bisa Karena itu. ternyata ada beberapa, aku lupa kemarin faktornya apa aja, tapi pokoknya nggak, sekarang ini nggak bisa hanya Menyalahkan itu. menyalahkan satu faktor itu doang. Walaupun memang ya kenyataannya seperti itu ya, di luar memang ekonominya lagi jelek gitu ya, tapi ternyata ada yang bisa beli iPhone 17, ada yang masih bisa nonton konser, Iya. ya kan? Berarti memang ekonominya mungkin ya memang mungkin segmennya tertentu akhirnya kan.
Iya nggak sih kayak gitu. Kayak gini sotoy aja sih aku. Iya, karena audiens itu kan lebih selektif after new normal. Oh iya Iya, sih ya. Itu mereka ngaruh berarti ya. iya, mereka merasa bahwa let's say itu hal terjadi lagi, ya mereka harus be prepare terkait hal tersebut. Karena mereka nggak mau ngulang lagi yang itu ya. Betul. Nah, begitupun dari sisi perusahaan, mereka yang melakukan yang mereka bisa untuk let's say force major terjadi, ya mereka tetap bisa survive gitu. Kapalnya nggak nabrak gitu kan. Betul. Gitu. Adaptif, jadi adaptif. Iya. Ya karena ekonomi ya market bakal terus ada kok. Gitu. Masih banyak brand yang muncul baik itu UMKM dan lain-lain. Nah, ngobrolin UMKM juga kan sebenarnya pangsa pasar yang bisa digarap juga gitu. UMKM. Iya, karena bukan market yang besar, tapi kalau misalnya bisa banyak gitu bisa banyak ya secara nominal akan besar juga pada akhirnya kan. Iya, tapi UMKM itu UMKM. itu juga pernah sih ketemu. Jadi mereka itu ya aku ngapain spending buat media gitu misalnya. Entah di web gitu misalnya. Aku yang penting modalku balik gitu kan ya dengan misalnya apalagi seukuran UMKM gitu kan. Iya. Gitu sih. Iya, mereka perlu bukan hanya dibantu tapi juga edukasi gitu. Let's say ternyata nantinya sudah tidak menggunakan services, ya mereka bisa survive dengan sendirinya gitu kalau misalnya UMKM. Dan kalau misalnya untuk penyedia jasa, ya untuk digital marketing dan juga sejenisnya, ya untuk jadi catatan after new normal, apalagi ketika pandemic gitu ya. Kalau misalnya kita flashback ke masa kelam itu, kan di fase Digital tersebut malah naik waktu itu kan. iya, tapi di Naik fase banget. tersebut kan banyak dari agensi yang menurunkan harga mereka agar bisa match dengan market saat itu. Merusak. Iya. Harganya langsung udah rusak berarti ya. Iya, karena gimana caranya ya mereka untuk saat itu survival mode-nya adalah menurunkan harga. Dan pada akhirnya harga tersebut adalah menjadi harga terakhir yang direcord oleh klien-klien Sampai sekarang. dan after dari itu ya yang mereka dari klien ya pasti sadarnya, nah ini kita bisa kok waktu itu dengan harga segini, Kenapa harganya sekarang segini gitu ya. iya kenapa balik lagi gitu. Betul sih. Jadi harus turun harga. Iya, waktu itu Tapi turun harga itu juga nggak semudah itu sih semudah itu. kayaknya. iya. Nah, apa yang bisa ngembaliin ya edit value yang ditawarin oleh si penyedia jasanya itu sendiri gitu. Iya. Jadi Harga turun kan operasional juga pasti berantakan. berantakan. Nah, gimana cara reboundnya? Ya edit value-nya ditambahin. Apa services yang memang menjadi aha moment ketika klien ngelihat PPT kita gitu. Oh ternyata harganya naik karena ada penambahan ini gitu. Ada karena kan kalau misalnya di bidang agency ataupun dari sisi klien misalnya, ya mereka kan pingin dikasih tahu apa yang mereka tidak tahu. Mereka pengen dikasih tahu apa yang mereka. Oke, benar. Iya, dan itu adalah sesuatu yang mereka bayar agensi itu untuk itu. Worth it gitu. Iya, menjadi worth it karena ya dikasih insight terus gitu. Bukan melakukan apa yang mereka minta aja gitu. Apalagi tahu, oh ini kayaknya segini budgetnya cukup deh, kenapa segini gitu kan ya. Iya. Nah, itu yang perlu dari sisi agensi untuk bisa ngerti juga gitu. Added value apa sih yang ditawarin gitu. Apalagi yang dari services untuk saat ini 2025 TikTok apa yang bisa kita kembangin, terus affiliate marketing untuk saat ini. Affiliate marketing itu gimana? Ya, kita banyakin afiliator untuk nge-boosting si brand kita gitu misalnya. Nah, itu services yang lagi sekarang bisa ditawarin juga, affiliate marketing, terus TSP, TikTok Shop gitu ya. Itu bagaimana bisa adaptif terkait kalau misalnya dari segi brandingnya, gimana caranya kita bisa jualan live dengan baik gitu. Terus misalnya dari segi website bukan hanya responsif web, tapi apalagi yang bisa ditambahin dari segi websitenya. Itu kan yang mereka butuh, apalagi sekarang sudah ada Clarity kan, si Microsoft Clarity, kita bisa lihat heat map,
Jadi Oh, kita jadi si Clarity itu nantinya kita bisa lihat heat map sama ngelihat clicks value dari masing-masing Kalau dulu orang. pakai apa sih? Ya Yang Clarity. Clarity ya. Kalau Iya. yang punya Google apa? Kalau GTM tuh bisa itu juga. Bisa tapi nggak sedalam si Clarity. Kalau bisa Clarity Kalau nanti dia bisa GTM lihat tuh per apa tuh? Per Per trigger, event. per event triggernya ya. event trigger. Nah itu kan fungsi kita untuk ngasih tahu semudah nanti kita ngasih tahu, oh di website kita tuh kita bisa tahu loh orang yang ngeklik terkait button-button tertentu itu bagaimana. Terus kita bisa nampilin heat map dari website kita gimana. Per page berarti itu ya. Iya per page. Terus kita bisa tahu orang yang scrolling 100% itu berapa banyak. Kalau dulu juga bisa kan ngukur Bisa pakai GTM. scroll, iya. Kita bisa 30, 50, 70 sama 100. Oke. Nah, itu itu kalau ini caranya sama kayak di apa jadi script terus dipasang di Iya, web itu. mining kontainer juga. Lagi kita marketing. Tapi kan tadi perusahaan tertentu, tapi kalau buat Buat apa? kita nih yang podcast ada masukan gak Mas? Wah, ini nih. Kayak gini Mas. Sebagai Kayak kita pemain baru, pemain baru nih ada masukan buat kita tiba-tiba viewersnya jadi berapa juta gitu. ya langsung beli aja gitu ya. Iya, beli followers ya. Nah, itu kalau beli itu sebenarnya valid gak sih? Atau ya itu akun-akun mati aja yang akhirnya Kalau misalnya suntik followers dan lain-lain ya itu banyak yang aktif juga sih sekarang. sebenarnya Iya. Cuman nggak ngerti juga engine mereka gimana. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya kalau di audit dan lain-lain, followersnya gede, bisa sampai 1 juta. Yang komen sedikit. sama nge-likes cuman puluhan atau ratusan. Oh, berarti ini ya. Iya, balik lagi engagement rate-nya kecil, ya bakal dipertanyakan juga gitu. Dan juga nantinya return value ke bisnis nggak ada. Iya sih. Iya. Nggak ngaruh ya. Rame itu rame doang tapi ya nanya doang nggak beli. Nggak beli ya buat apa? Rojali. Iya. Rojali lagi. Tapi kita subscribernya dikit tapi viewsnya lebih banyak. sih. Banyak. Lebih banyak ya. Iya, berapa kali lipat ya? 10 kali lipat. Iya. Dari incognito. Serius. Subscribernya cuma berapa tapi viewsnya 10 kali lipat. Iya. Kalau kayak gitu gimana tuh? Itu Iya. apa misalkan emang dilihat berulang-ulang oleh satu Ngaruh nggak itu? ngaruh nggak sih itu? sama satu account? Sebenarnya kalau misalnya dari viewers itu kan pasti ada orang yang mencari topik tertentu ya. Ya tapi Muncul. ada unique Unique viewers view-nya. juga. Oh, ada. Yang bisa ada. dilihat tuh unique views. Jadi orang yang benar-benar satu orang satu views itu berapa banyak. Gitu. Jadi kita pantengin tiap hari emang nggak ngaruh ya. Iya, Nggak ngaruh itu ya. nggak ngaruh. Terus Terus kita punya akun bikin akun 100 gitu terus banyak nyalain terus tiap hari. subscribe dan juga Ada kali ya yang Iya. usahanya kayak gitu kali ya. view barengan gitu ya. Di ruangannya ada TV banyak banget. Bikin akun segitu banyak Iya. terus di play bareng gitu Play kan. bareng, komen. Komen. Tuh. Ya, cuman buat apa gitu. Iya. Tapi kan kalau itu dimonetize kan itu ya minimal jadi memenuhi syarat kan. Iya, Minimal mesti berapa ya? 500 gitu kalau nggak salah. iya. Atau 1000 ya. Iya, monetisasi ya saat ini banyak bentuknya juga gitu. Kayak si YouTube itu sendiri nih tempat video ini sekarang kan udah mainin shopping chart juga. Shopping chart udah ada produk-produk yang bisa affiliate ada di video tertentu dengan syarat berapa jumlah view dan juga berapa jumlah subscriber dan juga watch time. Watch time ya. Iya. Watch time itu watch time total satu channel atau si satu video? Satu channel tahu Satu saya. channel ya. Iya. Itu Kita udah berapa ribu? sih? berapa juta? Belum loh. Belum juta. Belum lah. Kalau udah pas tuh, udah bisa dimonetize belum kita. Iya, itu something yang nanti sama YouTube mau digerakin juga gitu. Karena ya TikTok udah punya keranjang kuning, si Oh, YouTube mau YouTube itu juga? udah ada si shopping chart, nanti bisa naruh. Ngerti. Jadi kalau kemarin aku upload ini sih ada pilihan ini video ini relate sama produk apa yang kita jual di mana gitu Iya, nggak masalah. Oh, bisa gitu di ya. add cart itu juga dan nantinya si produk itu sendiri bisa kalau nggak salah larinya ke Shopee deh gitu. Oh, pasti ke sana. Iya, Atau kita bisa milih marketplace tertentu. saat ini shopping chartnya masih si orange itu sih. Kalau misalnya TikTok kan yang hijau ya.
Bener kita mau pakai oranye Iya. warnanya. Bener. Iya. Kita darahnya emang Udah orange sih darahnya kita. emang orange. Udah orange. Iya, gua juga masih kok orange. Oh Masih, masih. masih dia. Kan kalau di tempatmu sekarang tuh berarti lu sebagai apaan? Kalau sekarang sebagai brand and communication manager. Brand and Itu sama role-nya kayak dulu. Menurut lu apa nge-ads terus ngejalanin apa? Sama Markom beda nggak? Miripnya sama Markom karena menggawangi menggiwang, Iya. menggiwang. Iya, jadi Play of the year. iya. Play of the year. ngebantuin 3 subdep sih. Jadi ada sosial media dan kreatif, terus ada performance and website. Berarti teknis itu. Iya, Teknis. sama konten-kontennya juga sih mereka. Terus yang terakhir ada event dan promotion buat offline, BTL. BTL. Oh iya, Iya. BTL ya. Iya. Itu Oh, lo offline juga ya? offline juga. Tapi khusus untuk di brand lo juga sendiri kan? Iya, gitu ngurusin eventnya juga. Jadi ketika ada launching itu bikin strategi dan juga caranya sampai ke CSR itu bikin juga. CSR. Kita kayaknya perlu bikin event offline deh kayaknya. Gas. Gas ya. Nah, ada Butuh Taiwan baru gak mas? nah itu ada Audiens mau nanya apa audiens? Aman nggak suara? Kak Farhan mau nanya. ah. Iya. Itu penelpon. Passwordnya. Gimana rasanya perpindahan dari kerja di agency pindah sekarang ke brand? Waduh. Enaknya apa? Nggak enaknya apa? Aduh, dari sisi brand sama dari sisi Agensi. agensi. Sebenarnya kalau misalnya dari keduanya kasaruannya karena sama-sama dinamis. Dari brand itu dinamis karena secara internal ya ada perubahan dan juga alignment dengan divisi atau departemen lain lebih banyak. Kita harus ngobrolin terkait produk, kita harus ngobrolin dengan procurement dan lain-lain, bukan hanya ngobrolin marketing doang. Gitu. Jadi banyak dinamisnya adalah strategi yang mau dihajar atau dikejar apa aja sih gitu. Produk yang mau digaungin apalagi untuk di bulan ini, nextnya itu strategi besarannya gimana dan lain-lain gitu. Kalau misalnya di brand kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya di agency kedinamisannya kan karena kita switching brand terus gitu. Oh iya. Secara berbarengan kita bisa jadi orang yang ngerjain elektronik, kecantikan, keuangan di saat yang bersamaan. Nah itu, tapi dari segi services, kalau agency itu kan sesuatu yang kita di depan udah deal, gitu. Kita udah deal ngerjain digital marketing, kita udah deal ngerjain website. Ya udah kita sesuai dengan kesepakatan aja kita mengerjakan hal tersebut. Dan dari sisi brand yang nggak ada kita kayak gitu, karena kan nggak ada kesepakatan di depan. Bisa berubah berarti. Iya bisa berubah aja sesuai dengan bisnis objektif atau ya si corporate-nya mau gerak gimana nih gitu untuk adaptasi dan lain-lain. Oke. Lebih Sudah kayak gitu sih. Dari Sudah, cara Mas. kerja pun Sudah, sama aja. Sudah terjawab. Sudah menjawab katanya? Sudah. Oh sudah. Tapi tadi mengutip lu misalnya di bulan depan bulan sekiannya ngangkat satu produk tertentu. Nah, taunya produk itu harus diangkat gimana tuh? Biasanya Berarti ngobrol sama orang apa tuh? Iya, pabrik. sama kalau misalnya di gua sebutannya produk spesialis. Produk spesialis sebenarnya ada ataupun memang dari direksinya nih kita bakal ada new product launch misalnya yang akan kita beli ataupun yang kita bikin sendiri di pabrikan. Nanti di bulan ini standby ya brandingnya gitu. Oh, Nah berarti itu memang harus udah disediakan. Ada jadwal itu ya. Iya, gitu. Udah ada teasernya ya. Ada teaser dulu. Nah nantinya si produk-produk tersebut ya harus dari kita bikin strategi dan terkadang ada juga yang produk datangnya mepet gitu ya. Datangnya mepet. Kenapa Maksudnya Dadakan. Nah itu Tapi kan itu mesti kaitannya sama produksi juga kan? Kalau produksinya bisa juga kan kita ngambil dari brand lain OM. oh gitu. Iya bisa yang sistemnya kayak gitu juga.
apa sih namanya white label apa? Iya, kayak white labeling lah gitu. Jadi kita cuman Labelnya putih. iya, Kosong. kita tinggal nempel brand Oh, sendiri. gitu, oke. Kosongan jadinya brandnya. Nah, Kayak kalender itu lucu. Kalender kosongan tahu nggak? Ya. Terus nanti dikasih iya, kasih logo. kasih logo sendiri ya. Iya. Nah, dijual dan diperbanyak di sini. Nah, itu akan ada call terkait kayak gitu juga. Oke, terus kalau misalnya ada produk yang ini kayaknya nggak laku nih atau kurang apa ya istilahnya? Apa sebutannya kalau nggak engagementnya nggak jalan tuh apa ya sebutannya? Misalnya nggak berhasil lah Iya, promonya atau iya. marketingnya itu Hmm. berarti apa yang lo perbaiki? Pasti evaluasinya ini produk udah berapa lama? Udah Udah berapa lama Tayang. Iya, ditayanginnya gitu. Lalu berapa lama ada di pasar? Tapi Iya. Ini ngomonginnya soal si ads-nya. Iya, terus produk ini red ocean atau blue ocean gitu. Waduh, apa lagi? Iya. Nah, jadi nantinya udah ada banyak Taunya pesaing. kalau cyber security atau pen test itu ada red team, blue team gitu. Iya. Ini beda lagi ya? Beda. Kalau misalnya di marketing misalnya lebih ke concernnya adalah ke kompetitor. Seberapa banyak sih? Karena semakin banyak kompetitor berarti kan audiens semakin paham dengan produknya. Itu blue atau red? Itu yang red semakin banyak. Semakin banyak. Yang blue itu kita lebih ke inovasi. Jadi produknya memang sedikit yang paham dan juga kompetitornya juga sedikit. Oh, ya dia ini ya, masih pilihannya buat si kan konsumen belum banyak, Iya. mau nggak mau pakai dia atau ya Iya. pilihannya emang nggak banyak itu tadi. Betul. Nah, itu nantinya kalau misalnya yang banyak kompetitor dan juga edukasi terkait produknya Yang paling butuh keras waktu. berarti yang red ocean. Iya, nah itu gimana caranya kita untuk compete dengan kompetitor atau kalau misalnya di sisi inovasi yang ditawarin itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, gitu. Karena kan mengedukasi terkait inovasi kan itu butuh waktu ya, gitu. Kalau agency itu sekarang berarti di red ocean kondisinya. Agency, Langsung belok ke sana. Lalu persaingannya kayak ada orang lihat bikin agensi gitu. Bahkan itu orang-orang yang mungkin backgroundnya artis, Iya. backgroundnya orang-orang yang memang dia sudah apa ya secara ekonomi atau mungkin pokoknya orang-orang yang mungkin apa ya sebutannya terkenal terus gitulah terus mereka bikin agensi dengan apa karyawan atau member yang sedikit tapi brand yang dipegang gede-gede gitu Iya, kan. iya. Iya, karena kalau misalnya agency sekarang kan udah banyak banget ya Makanya kan, agency. ya makanya itu udah di dalam laut merah atau Iya. Udah di Hitam, laut udah hitam. udah hitam ya. Iya, karena udah masuknya red ocean gitu. Tapi kembali lagi ada beberapa yang pingin main ke blue dengan cara mereka naruh brand positioning tersendiri. harus kuat banget kan Iya, kalau ke sana. betul. Nyari irisan bikin- apa yang belum diambil gitu. Bikin orang mau nggak mau pakai agensi itu tuh yang masih susah kan. Iya, menimbulkan kebutuhan. Iya. Gitu. Nah, membuat kebutuhannya. Quotes menciptakan kebutuhan. Iya, karena itu yang bikin agency survive kan. Dengan adanya kebutuhan dan juga ketidaktahuan dari klien, itu yang bikin balik lagi. agency akan hidup gitu. Dan dari agency pun harus ngerti terkait kebutuhan dan juga ketidaktahuan mereka. Memanfaatkan ketidaktahuan. Iya. Enggak juga sih ya. Itu yang kasarnya. Kasarnya ya. Iya, karena terkait apalagi AI gitu ya. Ada beberapa point of view dari customer ataupun dari klien yang ya udah ini bikin konten bisa kok pakai AI ataupun kita bikin strategi bisnis pakai AI aja gitu. Iya, kembali lagi AI pun harus ada yang ngetik prompt-nya gitu. Prompt engineer tadi. Iya. Tadi siapa yang ngomong prompt engineer? Tamu sebelumnya kayaknya. Oh gitu. Udah ada yang nanyain ya? Udah. Orang Prompt mana? engineer. Hah? Orang mana? Orang Bogor. Ini geng Bogor ya ini. Aku jadi minoritas nih kayak. Ya karena AI pun ya harus disadarin ke mereka gitu outputnya. Tapi kalau yang ngerti ya itu bakalan powerful banget kan. Iya, karena
Harus subscribe mas, subscribe. Oh, nanti aku. Selama ini aku pakai yang gratisan. Iya, karena AI itu sebagai bukan pembantu ya, Asisten. maksudnya asisten kita lah Asisten, gitu. agen. Yang bisa ngebantuin terkait pekerjaan, tapi bukan menggantikan pekerjaan dari point of view gue sih kayak gitu. Ya, itu banyak sih yang sepakat lah itu. Iya, karena kreatif materials ketika dibuat sama AI dan juga non AI aja, ya itu Feelsnya beda beda, jauh iya. gitu. Tapi memang ada yang udah diganti sih. Hmm. Kayak model tuh sekarang udah pakai AI itu. Iya, bahkan di Photoshop pun kan kita bisa masking muka, ganti aja mukanya yang lain. Jadi misalnya nggak perlu Iya. shoot orang beneran gitu. Iya. Misalnya sekarang pakai AI. Terus diganti-ganti mukanya dan iya ngebantu tapi bukan menggantikan. Tapi modelnya udah diganti masalah. Dia kan nggak Oh, jadi shoot. posisi modelnya ya. Model orangnya yang beneran kan Iya. mereka terus nggak kerja. Ya nantinya yang akan ngegeser adalah AI labeling. Jadi AI labeling gimana tuh? AI labeling kan di sosial media, di tempat manapun yang kalau misalnya kita ngupload, itu kan sekarang sudah dikasih bukan watermark ya, iya, tanda iya. bahwa Ini konten AI. ini adalah menggunakan AI. Oh iya. Nah, hal tersebut yang nantinya akan membedakan antara Asli AI atau- generated content ataupun yang secara organik gitu. Iya ya, walaupun sebenarnya sah-sah aja nggak sih kalau misalnya ini dibuat benar-benar full AI gitu. Iya, sah aja, tapi kan kalau misalnya dari sisi humanisnya ya butuh tetap ahli di dalamnya gitu. Itu akan jadi perdebatan yang panjang kayak ini yang pro full AI sama yang Yang Manusia, manusia. nanti Ya, kayak film Terminator nanti. Iya. Karena bakal bolak-balik antara yang mau full atau yang enggak, karena di luar pun ada yang mau nge-stand jadi AI artis dan lain-lain. AI juga pasti berkembang terus kan, dan pasti makin perfect, makin realistis juga gitu misalnya. Iya, Iya kan? makin ngerti orang sebenarnya. Ngerti orang, itu serem tuh. Iya, karena ChatGPT pun lebih bagus ketika kita udah melakukan profiling kan. Iya, apalagi kita udah sering banget. Iya, kita udah menjelaskan Udah. di profile kita Antar itu chat, siapa. antar chat tuh udah tahu nih arahnya kita mau kemana, dia udah tahu, dan mau nawarin apa udah tahu. Iya. Ya nanti let's see sih ke depannya digital marketing. Ya kita harus catch up-nya bukan hanya dengan kompetitor tapi dengan AI juga gitu. Oh iya. Iya, pastinya ada orang yang pengen full terkait AI investment. Iya. Gitu. Bukan video syuting tapi bilangnya ya udah VO3 aja kita subscribe. Iya. Atau Sama-sama spending tapi lebih murah gitu. iya, kita melakukan photoshootnya sekali aja tapi nanti diubah-ubah. Modelnya satu nanti mukanya diganti-ganti gitu. Iya. Apalagi udah profiling tadi ya. Misalnya udah lengkap, kita setiap kali bikin konten ya udah dengan materi yang berbeda tapi nggak perlu nge-shoot gitu misalnya. Betul. Ya, itu something yang harus dihadapi Nah, itu di nextnya. betul sekali. Itu untuk 2 tahun ke depan mungkin ya. Nah, Itu tahu, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat ya? Bisa lebih cepat. iya, karena lokal pun sekarang udah banyak kan AI. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju. Oke. Sangat berbobot sekali kali ini. Iya, sampai saya tidak bisa berkutik. Coba dong Nan. Coba Iya. Yang organik nanyanya gimana nih, yang penasaran. Udah kita jawab, gua Apa? ilmunya udah nangkep Udah nyampe ya, udah nambah ilmunya. Udah nambah berarti ya. ilmunya gua. Jadi kita nggak sia-sia dia datengin dia jauh-jauh ya. Iya. Nanti dirempes aja pokoknya. Oh iya, siap. Tapi nggak Nanti- aku approve. Oke, terima kasih Iya, Farhan. siap. Dari kantor yang baru tapi. Siap. Thank you. Banyak. Makasih Mas. Thank you guys. Sampai jumpa di acara unboxing selanjutnya. Ya, Bye-bye. Episode 13. Thank you. Berapa menit ini?